Di dalam pembagian waris, setelah seseorang itu meninggal dunia, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap tirkah. Apa tirkah itu? Segala jenis barang peninggalan dari orang yang sudah mati. Itu namanya tirkah. Baik berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak. Baik berupa benda atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Maka yang harus dilakukan setelah kematian, pertama, yaitu mempergunakan harta orang yang meninggal ini untuk keperluan pengurusan jenazah. Mulai dari pemandian, mengkafani, mengubur, semua biaya itu harus dari biaya si mayit. Termasuk kain kafannya. Jangan mau kalau dikasih orang lain. Yang terbaik kain kafan itu dibeli dari harta orang yang mati tersebut. Karena itulah harta dunia yang dibawa sampai ke kubur. Secara fisik. Mobilnya enggak dibawa, rumahnya enggak dibawa, emasnya enggak dibawa. Yang dibawa cuman apa? Kain kafan. Dan itu harus berasal dari hartanya yang halal, yang dimiliki orang-orang yang meninggal tersebut. Yang kedua, setelah itu, yakni dipakai untuk membayar hutang. Karena itu merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan. Karena hutang ini akan memperlambat jalannya nikmat kubur. Kalau seandainya ruh itu dimasukkan ke dalam surga, maka dia terhalangi karena hutangnya. Selesai ditunaikan hutang, maka yang ketiga, yaitu ditunaikan wasiatnya. Dan wasiat ini diperuntukkan bagi mereka bukan ahli waris. Mungkin ada anak angkat, mungkin ada orang lain yang diberi wasiat, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Nah, selesai dari semua itu, maka harus dibagi secara hukum Islam tentang masalah barang-barang warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Kalau tidak dibagi secara syariat, hukum Islam, maka orang yang hidup berdosa. Sifat dari pembagian waris, karena ada hak-hak ahli waris di situ, baik ashabul furud ataupun asoba. Ashabul furud seperti istri atau suami atau bapak atau ibu atau anak. Ini ashabul furud dan juga asoba. Kalau tidak ditunaikan segera diberikan kepada mereka yang berhak, lantas di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka ini menjadi tanggungan untuk diberikan haknya itu sekalipun kepada orang yang sudah meninggal. Dan itu akhirnya akan menjadi barang warisan kedua untuk anak-anaknya. Oleh karenanya prinsip di dalam pembagian waris itu adalah apa? Segera. Jangan ditunda. Paling cepat kapan? Setelah masa berkabung. Berapa hari masa berkabung? 3 hari. Dibagi kalau memang udah siap. Jangan ditunda-tunda. Yang sekarang banyak terjadi, entar dulu. Karena bapaknya mati, masih ada ibunya, mama masih ada, masa kamu tega membagi? Justru mama itu dapat warisan, supaya haknya segera diterima, dan dia mungkin pengen bersedekah. Atau mungkin banyak di kalangan keluarga yang berhak itu punya kebutuhan. Sementara dia menunggu-nunggu dibagi warisnya. Jangan menunda hak orang lain. Ustaz,
Tapi kalau misalnya dia punya rumah di mana ibunya itu masih ada, kalau misalnya anaknya minta langsung dibagi dan rumahnya minta langsung dijual, bukankah itu termasuk menyakiti hati sang ibu ya Ustaz ya? Iya. Ibunya tinggal di mana gitu nanti Ustaz? Dia tetap tinggal di rumah itu. Rumah itu dibeli oleh salah satu orang anaknya. Sehingga dia harus membagi, yakni sisa dari harga itu kepada adik-adiknya. Ada salah satu di antara anaknya yang mampu membeli, beli. Adik-adiknya nanti dikasih haknya. Kalau tidak ada yang bisa beli? Ya mungkin barangkali dengan cara minta kepada orang lain Berarti untuk dijual. mau membelinya. Berarti dijual ya? Ya, bisa jadi. Dan nanti anaknya mungkin barangkali dia bisa ngontrak atau membeli rumah dari warisan itu dan ibunya diajak tinggal di situ. Banyak yang bisa ditempuh. Tapi kadang sang ibu sedih Ustadz kalau diperlakukan seperti Karena itu si sama ibu tidak mengerti syariat, makanya sedih. Orang bahagia itu karena nggak tahu, karena tahu agama. Orang kalau tahu agama, dia akan rela terhadap keputusan Allah. Maka hilang kesedihan itu. Kenapa orang sedih? Karena nggak ngerti, jahil, nggak ngerti syariat. Coba kalau orang itu ngerti syariat, justru sebaliknya dia sedih kalau harta ini tidak segera dibagi. Itu kalau ngerti syariat. Kadang gini ya Ustadz ya, ada beberapa orang gitu ya dia tidak mau menjual rumah induk Ustadz buat kenang-kenangan. Jadi ketika ayahnya sudah meninggal, bahkan ibunya pun sudah meninggal, itu buat tempat kumpul anak-anaknya gitu Ustadz. Jadi tidak dijual, apakah itu boleh gitu Ustadz? Walaupun itu rumah warisan dari bapaknya gitu loh Ustadz. Iya, lebih penting mana? Memenuhi hak waris ataukah hanya sekedar untuk alasan nostalgia? Nostalgia. Halo. Lebih penting mana? Nostalgia dengan memenuhi syariat. Memenuhi syariat. Nostalgia itu nggak ada artinya kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Kalau kita sudah di padang mahsyar, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lu bagaimana dulu? Kamu gimana dulu? Saling menyalahkan. Ternyata di dunia apa? Hanya karena bernostalgia. Yang itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Mestinya dia berpikir untuk bernostalgia reuni di akhirat. Ayo gimana caranya kita bisa dan keluarga dengan bapak ibu kita di surga. Ayo kita tegakkan syariat Allah. Hukum Islam ini kita terapkan. Sehingga apa? Nanti orang tua kita bangga kepada kita anak-anaknya. Ternyata kita anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana soleh dan solihah? Dia mengerti hak kewajiban yang harus ditunaikan. Terutama terhadap harta, peninggalan atau warisan. Ini masalah waris ini masalah yang banyak dirusak dalam kehidupan dunia ini. Dan ini kerusakan di bumi loh ini. Carut marut sehingga banyak orang putus silaturahmi gara-gara urusan waris. Bahkan membunuh gara-gara urusan waris. Saudara kandung putus hubungan. Kan ironi. Kenapa? Karena tidak disegerakan untuk dibagi. Sehingga anak-anak keturunannya ini yang menanggung nanti. Padahal itu mestinya bapak, ibu, atau bahkan kakeknya yang sudah mendapatkan warisan itu. Tapi karena tidak dibagi, sampai dari generasi-generasi. Akhirnya apa? Bingung mereka, cucu-cucunya. Ini haknya berapa? Ini haknya berapa? Sementara mereka tidak diajarkan ilmu agama. Orientasinya akhirnya dunia. Kalau orang yang orientasinya akhirat, ada yang enggak mikir sama sekali. Udah biarin. Aku sudah cukup kok dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Saya enggak ngurus, ambil. Ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya juga enggak bagus. Kenapa? Tidak mendidik kepada saudara-saudaranya. Mestinya kalau dia punya ilmu, ayo ditata yang baik. Perkara nanti sudah di tangan dia haknya, mau kau serahkan kepada adikmu, kakakmu yang tidak mampu, silakan.
Tapi ajari dia, didik mereka. Iya.